Pemirsa, pasar konvensional hingga pusat grosir yang semakin sepi mendorong banyak pedagang beralih ke perdagangan online. Berbagai platform tersedia mulai dari sosial media hingga situs jual beli online atau e-commerce. Namun bagi banyak orang tidak mudah untuk beralih dari pasar konvensional ke media digital. Nah, seorang social influencer terkenal dengan jutaan followers akan berbagi kiat sukses atau cara jitu bersaing di media penjualan online. Berikut liputan khas Vloganza bersama Camar Haenda dan Raga Firdaus. Pemirsa, sejumlah pemberitaan media massa nasional menyebutkan bahwasanya pasar grosir legendaris ini sepi pembeli. Bahkan puluhan grosir ini terancam tutup dan banyak yang tutup, utamanya di pasar Tanah Abang. Lantas sebetulnya seperti apa kondisinya? Mari kita lihat bersama. Nah, pemirsa, seperti inilah suasana dari pasar Tanah Abang yang biasanya ramai. Ini merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara, namun saat ini bisa dilihat sangat lengang dan tidak seramai biasanya. Nah, hal tersebut dikarenakan ada penjualan dan juga pembelian secara online ataupun juga melalui aplikasi e-commerce. Sejumlah pedagang ini juga sudah melakukan penjualan secara online untuk mencari peruntungan agar bisa tetap bertahan. Meskipun hasilnya ini memang belum bisa menggembirakan. Mbak, ini udah mulai nyoba live streaming kayak gini jualan online dari kapan? Baru-baru ini aja sih, Baru-baru ini aja. Tapi katanya pasar Tanah Abang ini sempat sepi, bener ya? dari habis lebaran. Dari habis lebaran sepi. Oke, itu biasanya bisa dibilang sepinya itu gimana tuh? Apakah omsetnya menurun? Kira-kira berapa persen sih, Mbak? Sekitar 70%. 70% menurun ya. Mas Adit, mohon izin, ini jualan apa aja nih? Kita jualan baju muslim, Mas. Jualan baju muslim. Untuk grosiran atau satuan? Grosiran. Oke, Mas, ini saya mau nanya nih. Tadi saya sekeliling di pasar Tanah Abang gitu ya, lihat ini udah mulai sepi. Emang bener ya, Mas, ya? Pasar Tanah Abang ini sesepi ini sekarang? Sesepi ini sih, Mas. Soalnya dari pagi sampai sore yang datang itu kebanyakan bukan penjual sih, tapi penjual aja sih. Pembeli udah jarang banget sih. Lebih banyak penjual malah sih, saking sepinya. Mas, mungkin ada saran nggak, atau mungkin menurut Mas perlu nggak sih adanya pelatihan digitalisasi untuk para UMKM ini supaya melek digital terus juga bisa bersaing gitu, Mas? Sebenarnya perlu banget sih itu kalau yang segi melek digital, soalnya kan Banyak yang belum tahu yang juga. belum mencoba, atau belum mencoba atau yang belum paham secara 100% bahwa Cara-caranya gimana caranya gitu? gimana, tipsnya, bukan kayak ngupload udah selesai, tapi kita juga perlu kontennya, iklannya juga kan. Jadi biar barang-barang kita itu juga dilihat dari offline maupun online juga kan. Pemirsa, berjualan secara online memunculkan masalah baru. Ada banyak para pedagang yang tidak mengerti ataupun juga buta akan teknologi sehingga tidak mengerti bagaimana untuk berjualan secara online ataupun juga live streaming. Seperti di pasar Tanah Abang tadi, banyak sekali para pedagang yang belum memulai untuk online karena tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Kita akan tanyakan kepada influencer yang saat ini sudah fokus untuk berjualan secara online dan juga live streaming. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Social Bit yang ada di Tangerang, dan ini merupakan platform untuk menghubungkan antara streamer influencer untuk bisa membantu UMKM dengan berjualan secara online ataupun juga live streaming. Ini lokasinya unik banget, pemirsa, karena banyak sekali booth-booth untuk menjual produk-produk mulai dari makanan, kemudian juga ada skincare, sampai baju-baju dan juga banyak lagi. Nah, yang paling unik adalah di sini membantu untuk UMKM agar bisa berjualan secara online. Dan pemirsa, sekarang saya sudah ada di Social Bit dan ini luar biasa tempatnya, banyak sekali booth-booth untuk bisa melihat situasi kondisi sekarang. Saya akan langsung wawancara. Ini adalah Mas Edozel. Halo. Halo Mas, sehat Mas? Sehat. Ini merupakan social influencer dan kita
juga akan wawancara sebetulnya seperti apa konsep yang diusung dari Social Blade ini. Yes. Oke. Jadi kalau secara konsep sih kita sebenarnya platform yang menghubungkan UMKM dengan content creators dan juga streamersnya gitu. Jadi kalau biasanya kan kalau bisnis local brand itu biasanya untuk kelola akun sosial media dan live shoppingnya kan agency. Kalau ini mereka langsung aja bisa ke streamersnya. Oke, ini streamernya influencer gitu ya Mas ya? Atau gimana tuh? Enggak mesti. Ada yang memang berangkat dari influencer, kemudian mereka mau jadi gabung sama social brand. Ada juga yang tadinya murid kita. Kita ada sekolah creator academy namanya. Oh, ada sekolah kreatornya ya, luar biasa ya. Saya dengar juga curhatan pedagang Tanah Abang, kita udah coba live shopping tapi nggak laku, cuma 3. Ya, karena memang ada edukasinya. Betul. Live shopping tuh nggak sekedar pencet tombol terus langsung ngomong langsung rame. Enggak, kan ada strateginya, ada marketingnya. Maksudnya ada seni dalam bagaimana kita bisa menginfluence ataupun juga Betul. mengajak gitu ya. Semua orang bisa masak, tapi nggak semua makanan enak. Betul kan? Nah, Oke. gimana caranya biar makanannya enak? Ya pasti butuh edukasi. Makanya kita bangun ini dari Creator Academy. Mereka udah diajarin nih ngomong nggak berhenti, gimana caranya supaya ngomong nggak berhenti, bisa menyapa penonton, bisa membangun emotional connection sama penontonnya. Gimana cara mereka? Gimana cara punya proximity mungkin ya, kayak kedekatan dengan yang nonton gitu ya, dengan viewer ya. Bahkan salah satu streamersnya kita, saking dia dekat sama penontonnya ada yang bikinin akun fanbase. Wah, luar biasa. Iya, makanya. Bahkan hostnya punya ini ya, streamernya punya fans ya. Yes. Oke, mungkin terakhir tips and triknya kalau mau coba live streaming di sosial media seperti apa? Oke, kalau teman-teman mau live streaming, nomor 1, kalau tiba-tiba langsung pencet live streaming, udah pasti nol penontonnya. Jadi harus diciptakan keinginannya dulu orang nonton live streaming. Gimana cara membangun keinginannya? Harus bikin dulu sosial medianya, TikToknya, Instagramnya, atau Facebooknya, itu harus dikelola dulu supaya udah punya pangsa pasarnya yang suka sama produk itu. Barulah di live shopping adalah saatnya untuk impulsif, untuk langsung merayu untuk beli gitu. Soalnya nggak bisa tiba-tiba langsung orang suruh beli. Pasti orang harus kenal dulu, tertarik dulu, baru mau beli. Jadi, nah kalau pusing langsung aja. Nih, streamer-streamer kita udah kita ajarin berbulan-bulan untuk bisa lulus, untuk bisa bantu UMKM. Nah, pemirsa, saya mau ganggu dikit nih streamer ataupun juga influencer yang ada di sini, dan kita sudah bersama dengan halo Mas. Halo. Ini namanya Mas siapa Mas? Revi. Mas Revi ini kayaknya asik banget nih, jualan apa? Aku ganggu nggak apa-apa ya? Boleh masuk. Oke. Ini lagi live streaming juga. Lagi live streaming juga Oke. nih. Enjoy banget di sini. Ini live streaming yang sangat bebas yang aku banget lah. Oke, ini satu hari biasanya live sampai berapa jam? Oh, kalau yang ini dari jam 6 sampai jam 11 malam. Jam 6 sampai dengan jam 11 malam. 5 jam. Oke, sulit nggak sih jualan kayak gini, live streaming kayak gini? Sebenarnya ya Susah-susah gampang atau gimana? Susah gampang, tantangan sendiri sih. Apalagi kalau misalnya virusnya kayak kurang rame gitu ya. Maksudnya ya kita harus gimana caranya supaya virusnya rame. Paling aku ngajak ngobrol ke 1 orang 2 orang biar dia cepet-cepet komen. Kan kalau di sosial media tuh kalau lagi live komen itu banyak, udah pasti langsung masuk FYP. Oke, artinya interaksinya harus dijaga juga sama viewer gitu ya? Benar banget. Oke. Gitu ya. Oh, artinya setiap media sosial itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda juga ya? Pendekatannya juga beda ya? Beda banget ya. Kalau di TikTok kan sosial media menurut aku yang bisa orang berinteraksi pengen beli atau pengen ngobrol aja. Kalau di Shopee udah pasti orang pengen beli. Tips and tricks-nya gampang banget sih. Yang penting harus percaya diri. Udah pasti percaya diri. Oh, percaya diri pede ya? Pede, confident sama depan kamera. Anggap aja kamera ini nggak ada penonton. Ini penonton ini kan mereka cuma komen aja. Jadi santai aja, kalem aja. Terus kalau misalnya ada komen-komen negatif, irautin aja, biarin aja, nggak usah ditanggepin, biarin Oke, aja. artinya fokus sama apa yang kita Fokus jual aja, gitu ya, dan kelebihannya. asik aja, enjoy aja. Tapi aku tahu manusia pasti punya moodnya. Kalian bisa coba cari bikin mood kalian tuh kembali lagi seperti apa, kayak aku kan dengerin musik. Oke, artinya kalau begini juga profesional juga ya, mau Iya, harus. kalau kita lagi sedih tapi yang namanya lagi live streaming harus tetap happy dan bisa ngajak siapapun yang nonton untuk bisa beli produknya gitu ya. Benar-benar. Pemirsa, penjualan offline dan berpindah ke online itu ternyata tidak mudah loh, karena ada sejumlah pendekatan dan juga bagaimana adaptasi yang dilakukan. Bahkan banyak dari live streaming yang dilakukan ini tidak banyak ditonton sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap promosi yang dilakukan. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan? Kita cari tahu.
Pemirsa, sama seperti penjualan offline, penjualan online juga perlu memperhatikan brand positioning. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan target pasar dari produk yang akan dijual. Kemudian yang kedua adalah menentukan media sosial mana yang akan Anda pilih untuk memasarkan dan juga mempromosikan produk. Karena setiap media sosial tentunya memiliki karakteristik dan juga pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk membuat konten ataupun juga video promosi. Tentunya jangan sampai mengcopy ataupun juga mengunggah ulang dari konten orang lain. Otentik itu adalah hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk secara kontinuitas ataupun juga rutin membuat konten-konten supaya masyarakat ataupun juga publik yang ada di media sosial ini bisa aware dengan produk yang kita jual. Perkembangan teknologi dan juga bagaimana cara masyarakat untuk bisa berjual beli ini terus berkembang. Apalagi saat ini sudah ada sosial media dan juga e-commerce. Dan jangan takut untuk mencoba peruntungan, karena siapa tahu keberuntungan Anda bisa didapat dari media sosial dan juga berjualan dengan menggunakan aplikasi e-commerce. Tapi tentunya dengan menggunakan secara bijak. Saya Camar Hendra dan juru kamera Raga Firdaus. Saksikan terus Vloganza dan sampai bertemu pekan depan.